Dan kita podcast lagi sama Bro Hengki. Thank you bro, datang sekali lagi. Thank you for Ini having me. kita udah 9 bulan berturut-turut ya. Dari bulan Juli sampai sekarang bulan April. Ya, Bro Hengki udah temenin kita waktu marketnya lagi naik. Maupun kita lagi di masa-masa sedih-sedih kemarin-kemarin. Iya. Tapi sekarang kita udah mulai tambah happy lagi. Ya kan, marketnya. Hopefully kalian yang gak pensi waktu di bawah itu udah mulai recover atau bahkan udah recover porto-portonya. Jadi kita bakal bahas itu semua. Tapi baru balik dari Jepang deh ya. Hari ini ya. Hari ini sebelum market lah gitu baru banget. Sebelum market buka. Pas market buka itu udah lama banget nggak ngerasain jam 9 macet banget. Parah macet banget. Jadi naik Silverbird-nya macet banget ya, jadi masih di mobil. Jadi jam 9-an lah mungkin nyampe. Emang lu sesuaiin waktunya supaya baliknya nyampenya itu sebelum market buka? Betul, pasti dong kayak gitu. Kalau jam market kan wifi pesawat kan kadang ada, kadang nggak ada. Oh. Jadi emang ngincarnya kayak gitu. Ada yang nanya nih, ke Jepang habis ngapain Koheng? Kepo ya. Tapi tujuan utama ke Jepang itu sebenarnya kemarin, my fiance itu dia suka komplain lehernya sakit segala macam. Jadi ke Jepang tujuan utamanya itu beli bantal. Jadi mereka Beli bantal ke Jepang aja. Enggak, mereka ada custom gitu. Oh. Jadi bukan beli bantal. Jadi mereka diukur kepalamu lekukannya gimana, cara kamu tidur lebih arah kemana, dibikin tingginya measure-nya. Karena kan menurutku tidur penting banget. Nah, itu tujuan utamanya. Setelah itu ya sisanya jalan sama sekalian foto priwet kayak gitu. Dapat bantalnya. Dapat. Tentangnya berat. Apakah momentum priwet Koheng? Ini orang overthinking analisa kehidupan Hengki sampai kayak gini. Apakah momentum priwet Koheng berkolerasi dengan Trump-China love-hate relationship? Maksud kayak gini. Maksudnya apakah lu pergi, waktunya itu dipasin gara-gara ada perang. Ini Trump-China? Kok Trump-China sih? Trump-Iran kali maksudnya? Iya. Oke. Normally biasa ada. Cuman in this case nggak kayak gitu. Biasanya kalau market jelek emang perginya jalan-jalan. Tapi kali ini kan tujuan utamanya sebenarnya mau perginya April pas libur kemarin. Maret ya? Yang libur panjang ya Maret kayak gitu. Cuman sakuranya belum peaknya kayak gitu. Jadinya ya udah tanggung. Jadi bukan karena nggak ada hubungan sih sebenarnya gitu. Soalnya anyway kalau misalnya lu keluar negeri biasanya trading juga ya? Trading kayak gitu. Jadi justru aku lumayan suka ya kalau di luar negeri. Kan sana artinya jam 11 baru market buka. Jadi pagi bangun, mereka kan operasinya lumayan pagi gitu kan. Pagi bangun, makan, shopping, baru balik trading. Trading udah, makannya market tutup di jam Jepang jam 2. Jadi makanan sepi lagi kayak gitu kan. Saya nggak suka orang rame kayak gitu. Jadi makan yang turis spot yang terkenal yang kita suka, nggak perlu ngantri 5 menit kayak gitu. Shopping juga segala macam. Terus setelah itu balik lagi ke market. Malam ya udah lanjut lagi lihat jalan-jalan. 2026 ini udah jalan kemana aja? I don't remember sih. Berapa negara kira-kira? Gitu-gitu aja lah, man. berapa doang. Cuman tiap bulan rata keluar kayak gitu. Karena ada keperluan. Kehidupan seorang trader enak banget ya? Ya beruntungnya sih trader kayak gitu. Apakah rata-rata teman-teman lu yang lainnya trader juga kayak gitu? Oh iya. Orang kayak gitu. Jadi lu coba pergi sama teman. Jadi aku sama my fiance sama teman gitu kan. Out of nowhere kayak call, bro, ke ini asik kali ya. Call nggak? Respect. Pasti pergi gitu. Langsung pesan tiket kayak gitu. Jadi ya enaknya trading kayak gitu. Dan dia juga trading. Kita selalu ngerasa kalau kita keluar negeri akhir-akhir nih ya, trading di luar negeri itu enak gitu. Enak maksud kenapa? Lebih cuan maksudnya? Iya, soalnya udaranya gitu lebih polusi lebih sedikit. Langitnya biru, nggak abu sini. Mungkin backgroundnya Mount Fuji gitu. Betul. Internetnya cepat, adem, dan kalau market jelek, tutup laptop kita jalan, nggak maksa mantengin dan segala macam. Jadi ya enjoy lah. Seharusnya jadi full time trader ya. Ngapain berbisnis? Nggak boleh. Kalau nggak ada bisnis nggak ada IPO. Iya benar. Berbisnis bagus. Lanjutkan. Next WBSA. WBSB, WBSC. Iya benar. Dan seterusnya. Sampai Z. WBSZ gitu. Ini orang-orang kayak ada spy sama lu juga nih. Kemarin Dini ngelihat Koheng dan pasangan makan di Haidilao GB. Bener nggak sih kok? GB apa ya? Gue juga nggak tahu. Mungkin Grand Batam kali ya. Grand Batam. Maybe Batam gitu. GI-nya Batam. Tapi
seharusnya sih enggak. Aku udah lama, bukan udah lama, enggak pulang dari kemarin kayak gitu. Saking nge-tradingnya orang-orang yang mirip-mirip Hengki langsung Hengki gitu. Jadi, Mungkin ya dia melihat Cina tinggi gitu nggak jelas gitu kan. Hengki. Pace, kok Hengki apa? Kok saran master Pace yang terpercaya? So gue lu agak lumayan percaya. Oh percaya banget kayak gitu. Jadi the moment aku beli G63 itu speknya kayu kayak gitu. Emang spek kayu. Cuman warnanya warna panda yang nggak ada orang ada. Nah pertama kali momen panda itu kan cuma satu di Indo gitu kan spek warnanya. Jadi karena aku mau itu, tapi dia kayu. Nah aku bingung. Wah kayu nih bahaya nih. Kata Pace gue nggak oke. Nah ketika momen itu crash-nya gitu. Crash yang MSCI lah, Moody's lah, FTSE lah segala macam. Dan ketika momen pivot yang kita naiknya luar biasa, Pak PP luar biasa naik itu kayunya gue ganti kayak gitu. Karena gue pesannya kan dari UK kan. Jadi speknya semua kayu gue pindah ke karbon. Nah itu percaya nggak percaya ya kayak gitu. Hari ini kan IHSG, hari ini hari apa ya? Hari ini hari Kamis, lagi minus 2% kan. Lu baru beli kayu apa lagi ya? coba beli karbon lagi. Harus ganti ya. Tapi yang penting Porto kan kayak gitu. Ya, luckily ya Porto nggak kena kayak gitu. Very chill. Wih, mari kita ini nih, Porto April kayak gimana nih? Soalnya kan secara garis besar lah, itu kan dulu kan ATH waktu bulan Januari. Kemarin ATH first week kemarin lah Januari kena market crash sampai minus 60M. Betul. Ya, drawdown lah 60M. Itu realize ya semua langsung di-cut. Itu realize. Oh, habis itu lu udah balik lagi ATH. Balik lagi ATH. Habis itu lu minus 20. Itu yang terakhir kita podcast. Betul. Sekarang kayak gimana nih? Sekarang kalau current semua Porto sih udah break all time high, above all time high semua. Super ATH. Super ATH. Super ATH. Kalau saya bisa super ATH karena spreadnya kayak ketika bid offernya dijaga segala macam, kita ngambil kencang, ikut tahanin, spreadnya tiba-tiba newsnya bagus, itu kan loncatnya 10%, 10%, bayangin lu masuk 20M, 30M, 10%, oh lu keluar, nanti jatuh lagi, masuk lagi, enak banget spreadnya gitu, dan rata-rata mainnya saham liquid, bisa masuk, bisa enteng banget keluar, dan foreignnya main juga, jadi ya very happy lah kayak gitu. Dan sahamnya rata-rata hampir balik all time high semua kayak gitu. Yang barang-barang main kayak gitu. Jadi ya lucky lah, got lucky kayak gitu. Ini yang geleng-geleng kayaknya beli banking. lagi ngecek. Enggak. Hari ini lebih geleng. Gila outflow-nya kencang banget kayak gitu. Gila loh. Tapi minimal mereka dapat dividen. Menghibur dividen kayak gitu. 4%. Tapi seumur hidup lu belum pernah 1% Rp1 pun dapat dividen belum pernah. Oh ya, belum pernah ngerasain dividen? Belum pernah. Berarti kalian yang ngerasain minimal kalian lebih cuan daripada Hengki di dividen. Betul. Dividen gue 0. Kita mungkin ini kali ya, lihat Porto Excel-nya. Soal itu yang kita boleh bahas gitu. Oke. Tiap bulan ditodongin kita. Iya. Oke. 37M guys. Gila, 9 bulan loh. Tapi seharusnya lebih above ini karena kan ini jam 6.30 ya, jadi masih belum update kan XL. Oh, hari lu ada yang jual. Ada hari ini jual. Hari ini jualan se-M kayak gitu kan. 38,5 lah berarti ini. Iya, realize-nya 1M kayak gitu. Jadi 38 gitu. Iya. 40M in 9 bulan guys. Gila. Nggak lagi. Ya. Tapi menurut lu PD nggak bisa nyentuh cepet di share plusnya yang di sini? Cepet di share ya. Seharusnya 70% lah. Kalau 100% nggak pede, tapi 70% masih pede lah. Kayak gitu. Tergantung market condition kayak gimana. Oh iya, karena kalau bettingku seharusnya ini pun masih banyak yang belum ku realize kayak gitu. Dalam artian bocor nggak sih unrealized berapa? Adalah. Nanti lah, kan yang penting unrealize-nya kan. Tunggu dia realize aja baru sah. Kalau nggak unrealize nggak enak gitu. Nah, jadi main spread kayak yang kemarin kita bilang hedging kayak gitu kan. Kita misalnya ambil 20M. Nanti pas dia naik kan kita kejar lagi, misalnya kejar 5M. Nah, 5M ini kita tradingin. 5M kita buang, 20M-nya bantalannya masih ada, masih kuat. Nah, itu baru tes pelan-pelan. Jadi ya enaknya di situ. Oke. Nah ini kita lihat ya, kalau misalnya kita ke history, kalau misalnya kita baca tentang ini, nah kalau misalnya kita liatin sejarahnya ya, April, Maret, Februari kayak gitu ya. Ini kan berarti bisa dibilang tertinggi di tahun ini kecuali Januari lah. Betul. Ya, Januari nggak fair lah ya. Ya Januari
waktu Since crash mungkin. since crash, Iya. since crash itu udah tertinggi gitu kan. Betul. Secara return lah, kalau misalnya kita bandingin Februari, Maret, April gitu ya. April 4 ya lumayan. Gitu. Ya, apalagi April kan sekarang tanggal 23. Ya lu masih ada Hitungannya 1 ini minggu lagi 4 lah. kan, karena tadi yang 1 iya, itu belum iya, masuk. iya. Gitu. Oh, udah 4 tadi. Iya, iya, iya. Nah, makanya yang pengen gue tanya mungkin ini kayak IHSG kita kan relatively flat. Gue ngecek 1 month, 1 bulan terakhir itu tuh 7.300 ke 7.400 lah. 1-2% lah naiknya gitu. Nah, kira-kira apa sih strategi lu? Gimana caranya lu bisa portonya naik di saat IHSG itu flat gitu? Pemilihan sahamnya lah kayak gitu kan, kayak dari kemarin aku bilang pemilihan sahamnya selalu saya main saham Konglo kayak gitu kan, saham Konglo, dan saya pick always baby-nya gitu, nggak pernah aku pick nggak baby-nya gitu. Kayak kita ngomongin misal kayak seharusnya di yang nonton pasti tahu gitu, kita ngomong misalnya Pak Happy Hapsoro, saya cuma main Bufa, yang lain saya nggak main kayak gitu. Bufa lihat aja dia dari 1.000 ke 1.300, sekarang 1.300 sideways di sana. Tapi kan dia dari kemarin 1.000 ke 1.100, 1.000 ke 1.100, terus balik lagi ke 1.000. Itu kan spreadnya 10% terus loh, kayak gitu. Lalu bisa manfaatin enak banget. Terus kemudian yang aku bilang saham Pak Bakri, ya aku main apa gitu kan? BRMS, energi yang utama sama Vector. Vector waktu itu kurang lebih harganya price-nya 600. Sekarang udah 1.000, udah beggar kayak gitu. Itu saya masih hold banget kayak gitu, belum saya jual. Terus energi balik lagi ke 2.000. Energi lebih gila, dari 1.800 tarik ke 2.000, banting lagi ke 1.700, tarik lagi ke 2.000. Itu kan spreadnya sangat luar biasa gede. Nah, Bumi nggak main kayak gitu, aman. Terus kemudian Pak PP saya main tapi agak telat gitu. Karena waktu itu kan kita tesisnya, Pak PP seharusnya lay low. Nah, itu mungkin yang membedakan dia Konglo super genius, yaitu dia berani kayak gitu. Jadi ya saya nyopet aja di sana, nggak ngebetting di awalnya. Gue mau nanya ini deh. Soalnya kan tadi kan lu kan ada main spreadnya kan. Misalnya kayak tadi Bufa, dia bolak-balik. Habis itu saham-saham lainnya lah, yang konglo-konglo lainnya gitu. Nah kan kadang-kadang kalau misalnya kita invest ya, misalnya average-nya Konglo itu atau average-nya Smart Money itu sekarang udah deket-deket kita nih. Misalnya let's say, kita assume ya, let's say average-nya Smart Money itu let's say 1.100. Misalnya, sekarang harganya turun ke 1.000 misalnya. Lu beli di 1.000, naik ke 1.100, ya kan? Kadang-kadang ada orang bisa aja mikir, ngapain gue jual? Harganya masih bagus gitu. Kalau misalnya gue jual, kalau misalnya naik ke 1.200 gimana? Kalau naik ke 1.300 gimana? Nah, kenapa lu jual di waktu dia itu jadi plus 10%, 15%, lu nggak takut kehilangan barang gitu kalau misalnya dia malah naik? Oh enggak, kejar lagi kayak gitu kan. I think it's pretty simple gitu. I think life is quite simple ya gitu. Kita selalu dihadapin 2 pilihan gitu kan. Whether you like it, lu suka, ya lu kejar. Lu nggak suka, ya nggak usah kejar gitu. Banyak saham lain kayak gitu. Orang kan sukanya nggak kejar, komplain. Nah, dan tahu gitu. Nah, itu yang menurutku problem. Kalau misalnya kita jual naik lagi, kejar lagi kalau lu ngerasa bagus kayak gitu. Wah, kenapa harus takut kayak gitu? Kan kita ada stop loss-nya juga. Kalau ada kenapa-napa dia nimpuk, ya udah cut. Nimpuk, ya udah cut. Beres. Dan my thesis adalah smart money-nya benar dalam konteks nyangkut gitu. Tapi ingat, smart money nyangkut bersama semua retailnya. Dan dari Februari juga my thesis adalah kita akan sideways ranging. Orang yang di sini harus dikuras duluan kayak gitu. Mereka harus dibersihin. Karena mereka harus dibersihin, nih, yang saham-saham yang balik ke all time high, apa aja kayak gitu kan. Yang tadi beberapa saham saya sebut, energi balik all time high. Karena nggak semua orang punya energi. Vector hampir balik all time high. Kenapa Vector hampir balik all time high? Karena nggak semua orang punya retailnya enteng. Bumi balik all time high, berat bro kayak gitu. Balik ke Gopek, berat banget, 1 juta umat ada. Mereka harus diperas dulu sampai hilang. Begitu juga dengan Bufa. Bufa kan waktu itu semua orang ada kayak gitu. Tapi ya saya ngerasa orang-orang kayak gini harus disikat duluan, karena I think it will be kind of foolish kalau misalnya dia udah nyangkut di sini, dia tarik lagi sampai ke atas, terus kasih kalian BEP dengan mudah kayak gitu. I don't think that's the play. Oh, jadi gara-gara tes itu adalah gara-gara banyak retailnya, makanya seharusnya dia itu nggak mungkin naiknya secepat itu. Dia bakal bolak-balik Nah, dulu. kalau yang kita ketika Desember kayak gitu, kenapa bisa narik begitu kencang? Karena retailnya dapat bersih. Kan kita break all time high. Break all time high kan artinya semua orang udah untung dalam tanda kutip.
Dan retail itu nggak tahan dengan keuntungan kayak gitu. Nah, mereka tahan dengan kerugian. Tapi sambil komplain ya gitu kan. Mereka tahan dengan kerugian gitu kan. Makanya aku pernah sebut APC kan, asal profit close kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi problemnya. Oh, berarti waktu tes itu adalah lo tektokin gara-gara ada probabilitas bahwa ini tuh nggak naiknya langsung kencang. Tapi kalau misalnya lo jual di 1.100 dan ternyata dia itu gap up dan naik pun, lo juga kejar aja lagi. Betul. Jadi lo juga nggak takut kalau misalnya lo jual di 1.100 dan lo beli lagi di 1.200 gitu. Oh, nggak pernah takut kayak gitu. Sangat nggak pernah takut kayak gitu. Malahan always remember gitu. Kenapa suatu harga saham turun kayak gitu? Karena saham turun artinya kan ada yang jualan. Let's say lah, lu bilang saham ini bagus fundamentalnya A, ada aksi korporasi, ada B, C, D, F, G. Emang cuman kita yang ngerti. Fund manager jauh lebih pintar, smart money lebih pintar, link circle A1-nya lebih pintar. Jadi nggak akan mungkin turun sedemikian rupa kayak gitu. Kalau misalnya benar. Jadi jangan kayak merasa pinter banget. Jadi makanya aku ngerasa, wah kayaknya gue nggak lebih pintar dari orang-orang yang fund segala macam deh smart money-nya. Jadi gue ngerasa kalau sahamnya turun, artinya gue ada sesuatu yang gue nggak tahu. Makanya gue nggak mau gitu. Nah, tapi kalau sahamnya misalnya gue jual dia naik lagi, wah tandanya smart money-nya aja ngerasa ada sesuatu. Gue sikat lagi kayak gitu, nggak takut. Jadi selalu main saham-sahamnya seperti gitu. Kayak BP balik all time high juga. Iya. Kemarin ya waktu kita udah melewati 2 fase drawdown, which is gara-gara MSCI dan juga perang Iran Amerika ini kan. Ada nggak sih saham yang lu tuh sama sekali nggak lepas kemarin? Yang lu kan ada beberapa yang lu begitu drop cut. Gitu. Ada nggak saham yang lu hold terus sekarang? Ada. Yang kita apakah boleh disebut? Kan sebenarnya kita sebelumnya udah sebut kayak gitu. Sahamnya sini kayak gitu. Sahamnya sini yang lu nanya, kenapa lu cut kayak gini kan? Kan lu tesisnya bagus ya. Saya cut dulu, nanti saya buyback kayak gitu kan. Ketika dia ke 18, saya kan pegang 13.000 di harga 13.000 waktu itu. Naik ke 19.000 kan. Pegang banyak pas crash kan. Ya udah saya cut dulu dikit. Tapi pas dia 10.000 saya buyback borong banyak. Lihat aja yang borong siapa, XL, CP rata-rata gitu. Nah, aku borong banyak. Jadi malahan aku tambah karena saya suka, saya pede, saya ngerasa ini oke untuk long term, smart money-nya oke, kayak prospeknya kencang, malah untung aku lempar ke sana terus kayak gitu. Apakah cuman itu yang lu hold kemarin? Itu hold. Rata-rata lu buang dan lu beli di bawah? Saya nggak gitu ingat ya gitu ya. Kalau gue sih rata-rata gue nggak gitu ingat saham, to be honest gitu. Karena kan banyak kan frekuensinya kan lumayan kencang gitu. Tapi sahamnya itu aja. Apalagi ya? Mungkin yang gue hold ada deh. Arko. Itu sevolatile itu lu hold? Oke. Dia kan, aku jual Arko lumayan pucuk. Crash kan? Nah, aku beli. Nah, dia baru drop lagi. Nah, tapi kalau aku belinya, justru ketika kalau bedanya orang yang, kalau equity-nya di bawah 5M, keluar masuk itu very easy. Kayak gitu kan. Kamu mau beli 5M, kamu mau cut loss 5M itu pasti bisa. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau ambil size gede, itu kan momennya adalah ketika orang lagi paniknya kayak gitu. Jadi aku bit disiram terus. Jadi dapat. Tapi Arko balik all time high lagi today. Jadi ada beberapa barang itu yang saya main itu cenderung, tapi ini saya nggak bisa kasih tahu, maksudnya I cannot call it into group gitu. Cuman saya selalu kasih hint. Ini Pak PP loh, lu coba hitung deh harganya. Nah, Arko, Sini, PKPK, Koko, nah itu kan saham-saham ya kayak gitulah. Iya. Ini tadi saham-saham itu udah lewat ya. Makanya gue nanya itu sejarah ya, historical ya. Jadi betul. kalian ini buat studi kasus fokus bukan di emitennya tapi di pembelajarannya gitu. Nah ini menarik nih. Tadi kan misalnya ya, lu bilang tadi saham ini turun ya kan, secara banyak orang pintar yang harusnya mengetahui itu gitu. Misalnya kayak Arko gitu. Lu jual di pucuk, lu beli di tengah. Waktu beli di tengah, waktu dia turun, membedakan itu tuh ini turun gara-gara ada smart guys know what they are doing nih, mereka pada cabut nih, mereka pada nggak pasang nih gitu kan, versus ini jadi good opportunity to buy. Itu dari mana? Kan aku hitungin barangnya dia kayak gitu. Dan apakah lu lihat mereka juga beli terus saat waktu turun? Barang gitu, mereka beli baru aku beli gitu kan. Aku bilang aku hampir nggak pernah untuk menjadi inisiator utamanya, itu nggak pernah gitu. Jadi aku apply banget filosofi Remora kayak gitu. Jadi benar-benar follow the whales-nya ngapain. Dan kita tahu jatuhnya karena apa. Kan tadi aku bilang, kalau jatuh dalam,
pasti orang yang lebih pinter lebih tahu duluan. Tapi dalam konteks ini kan jatuhnya itu bukan karena ada yang ngedam, tapi karena panik kayak gitu. Dan panik itu sentimen itu bisa hilang menurutku. Tapi ya agak lucky lah kayak gitu, balik all time high karena barangnya enteng kayak gitu, enteng banget. Impact juga nggak aku buang kayak gitu. Iya. Lu di bulan April seberapa aktif trading dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang post crash itu? Lumayan aktif sih. Maksudnya kayak apakah transaksi menurut lu sampai 2-3x dari bulan-bulan sebelumnya gitu? Bulan sebelumnya ya? Kalau dibandingin Maret, Februari. seharusnya kalau dibandingin Maret, Februari iya kayak gitu. Karena Februari literally ya emang nggak ngebit kayak gitu. Kayak kalaupun mau nih misalnya kita tahu harga smart money ini kita mau, gue ngebitnya di agak bawah pun pasti dikasih kayak gitu. Jadi pasti kurang berani. Kalau Maret udah mulai lah. Kalau April sih, Maret akhir sampai April. Maret akhir ya, betul. Aku ingat Maret akhir itu jor-joran masuk semua. Dan kan aku bilang aku nggak pakai margin, nggak pakai limit. Maret aku pakai limit kayak gitu. Karena aku udah pede. Wah, ini udah bottom banget nih. Ini tahanin semua nih. Average sebenarnya jauh banget nih. Dan saya ngerasa perannya itu strategik doang gitu. Dan ada momen-momen ketika Trump ngomongin terus udah nggak efek kayak gitu. Jadi ya udah bet aja gede-gede. Dan get lucky lah, naik kencang, rebound, rebalancing barang-barang limitnya, kayak gitu, margin. Kalau misalnya yang kemarin di bulan Maret ya kan waktu kita podcast tuh ada beberapa emiten yang smart money-nya itu tuh harganya di atas harga saham saat itu. Jadi harga sahamnya di bawah harganya average mereka gitu kan. Yang lu lihat sekarang kayak gimana? Apakah sekarang ini udah di atasnya atau masih mereka itu dalam posisi BEP atau gitu? Masih ada opportunity nggak sih? Masih ada banget. Dan salah satu emitennya ya, sebut emiten nggak ya? Oke, kalau salah satu sahamnya seharusnya quite populer kayak gitu. Cuman aku coba sebut brokernya aja. Nah, brokernya waktu itu sebelum crash ada brokernya itu KI nampungin di harga 10.000, 11.000 sebelum crash. Pas crash, ya udah hancur semua. KI-nya nggak nampungin. Nah, tapi beberapa minggu ini KI-nya aktif lagi average down kayak gitu. Dia average down kurang lebih harga 6.000, 7.000. Sekarang harganya kurang lebih ya 8.000, 9.000 lah. Jadi which mean dia itu di sini udah nampungin sangat gede. Jadi which mean aku belum hitung ya gitu ya. Which mean seharusnya dia either BEP atau masih rugi. Karena ininya beli gede banget, di sini dia belum beli gede. Nah, oleh karena itu ya masih banyak sekali opportunity. So Apa lo beli saham itu? Kayak gue tahu lagi saham yang mana. pasti tahu lah. Iya. Pasti tahu. Apakah lo beli? Soalnya gue nggak denger lu. Nah itu menarik. Kenapa? Kan lo udah ngelihat average-nya segala macam, udah hitungin harga wise, menarik gitu. Karena opportunity gitu. Karena yang paling penting itu opportunity cost. Yang kita lagi hot sekarang itu adalah konglomerasinya Pak Bakri. So I think kalau misalnya aku bet dia, benar aku dapat harga bottom. Tapi portofolio aku nggak perform. Lu nggak tahu dia kapan naiknya. Betul, karena dia nggak ada agenda sekarang. Nah, berbeda dengan yang lain yang lagi hot, yang lagi, aduh, gue pingin banget gengsi lah, atau lagi ada apalah gitu, I don't know. Yang ini masih lay low. Wow. Nah, makanya dari itu, dan kalau aku bet itu, aku mikir, oke, saham-sahamnya Pak Bakri, yang which is paling suka energi, Vector, BRMS yang kita tradingin terus-terusan. Nah, itu kan konteksnya retailnya banyak banget enggak. Jadi chances dia naiknya itu jauh lebih kencang dibandingkan ini. Ini retailnya sempat banyak banget gitu karena sempat menjadi primadona lah beberapa tahun yang lalu. Belum, lu lihat belum berguguran. Masih ada yang bertahan gitu masih. Nyangkut kali ya mereka ya. Jadi ya, maksudnya nyangkut pun mereka nggak cut gitu. Fundamental. Fundamental. Luas tanahnya. Wah, kayak gitu kan. Nah, di Jepang, fundamental ya, gitu. Jadinya, which is, aku ngerasa opportunity-nya sangat sayang kalau aku ngebet ke dia. Waktu itu tough choice. Nah, tough choice-nya ketika crash, kan aku cut kan. Jadi free cash banyak banget. Tough choice lagi. We need to pick which one yang akan perform banget. Karena kalau enggak, otherwise crash-nya akan sangat nggak berguna. Karena crash opportunity. Dan ya pemilihannya syukurnya benar kayak gitu. Itu saham-saham Pak Bakri, energi, gitu lah, energi, Vector, BP itu kan main banget. Bumi udah
Oh, gue nggak mau kayak gitu, nggak mau sentuh. Dan kalau misalnya aku pick saham itu, ya nggak perform, sangat sayang. Jadi pemilihan portofolio dan fokus itu juga penting banget menurutku. Iya. Gue pengen ngobrolin tadi ya, kan ada beberapa saham yang berpotensi naik kencang, kayak misalnya tadi yang lu mainin lah gitu, versus ada saham yang dia koleksi banyak, average-nya itu tinggi, dan sekarang masih average down terus, dan uangnya pun juga bukan kecil gitu, udah triple digit miliar gitu. Oh pasti gitu. Itu yang KI-nya nyangkutnya itu 450 atau 500 M gitu. Nah, Itu bukan duit semua, hilang setengah loh. Artinya ini floating minus 200 M loh. Kayak iya. gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kayak gitu ya, kalau misalnya agendanya mereka itu tuh tidak sebentar lagi, bukan yang mereka deket-deket lagi bakal mau ngapain, biasanya itu apa gitu? Apakah long term itu bakal ada plan atau kayak gimana gitu? Seharusnya long term-nya ada plan. Seharusnya ada. Cuman masih belum kelihatan aja plan-nya apa. Dan dia emang lay low gitu. Lay low aja. Bukan, jadi sahamnya itu tipikal yang gue lihat adalah sahamnya cenderung sideways, lama banget. Baru tiba-tiba duar kayak gitu. Nah dia tipikalnya kayak gitu. Bukan kayak sahamnya konglomerasi ya, misalnya ya 3 trio ya, Pak PP, Pak Bakri, sama Pak Happy Absolute itu kan atraksi terus tiap minggu kayak gitu. Nah ini enggak. Dan ketika market rebound, kan saya liatin juga nih, ini gimana nih bidnya nih? Enggak di bid. Rebound dia rebound nggak? Nggak rebound. Oh ya udah nanti dulu kayak gitu. Karena dia nggak manfaatin momentumnya. Makanya dari itu aku nggak pick dia kayak gitu. Iya, iya. Ini ada yang nanya nih, misal ada emiten yang narik itu asing, AKBK, bukan smart money-nya yang narik. Apakah bahaya atau tidak? AKBK rata-rata trader ya. Kayak kita, I got very lucky untuk ngikutin AKBK-nya terus-terusan. Kenapa tahu? Karena kan ada identik cara mereka ngebid, cara mereka makan barang itu very identical kayak gitu. Dan Di bid overnya maksudnya. bid overnya gitu. Jadi bukannya yang dia ngomong nih bukannya end of day lu lihat Broxum ya maksudnya. Betul. Nah, biasanya mereka makan end of day-nya itu mereka makan gede, besoknya langsung gap up kencang. I don't know why. I don't know apa yang mereka tahu. Gap up kencang, langsung mereka ngedump. Pasti rata-rata nge-spread gap up 10% mereka jual. Turun dia ngambungin, pasti itu banget AKBK-nya. Kalau kita nge-track 3 bulan belakang, mereka yang paling perform menurutku kayak gitu. Karena mereka untung spreadnya 10%. Jadi mereka untung bisa 3%, 4%. Dari size mereka sekali masukkan 40M sampai 100M kayak gitu. Jadinya, mereka identical. Makanya saya suka ngebit ketika lagi koreksi dalam, ada yang ngejagain terus aku liatin, wah ini identik banget sama asing. Makanin aja gitu. Ikut aja makan terus ngebit gitu. Jadi itu yang bikin perform. For the first time lah juga ngerasain kayak gitu. Ya, sekali lagi ini bukan lu lihat AKBK, lihat Broxum, besoknya lu beli ya. Terbalik kalau kayak gitu. Sangat kebalik kayak gitu. Karena mereka itu berdasarkan algo, mereka udah nggak enter kayak manusia. Jadi mereka A, B sama dengan C. Nah, jadi ketika A dan B terjadi, dia selalu C. Ketika dia buy terus. Ketika dia sell, ya udah kayak orang gila, di damai terus ke bawah kayak gitu. Atau jangan-jangan mereka gara-gara, gue nggak tahu, gue belakang ini ada beberapa konten kreator yang bilang, ayo ngikutin AKBK, atau gara-gara itu makanya next dia gap up. Lihat Broxum, AKBK, besok ayo kita beli. Iya, di dump sama AKBK-nya kayak gitu. Itu sangat sering terjadi. Bufa lebih gila, karena aku main Bufa banget kan. Beli 1.000, besoknya bisa gap up 1.100, ditarik 15%, AKBK-nya net sell bersih. Wah, kalau zaman dulu nggak bisa kayak gitu. Net sell-nya ke siapa? Ke retail. Jatuh lagi, AKBK-nya beli lagi, gap up lagi, ditarik lagi. Wah, itu super gila gitu. Nah, AKBK-nya. Kalau orang retail hanya polos-polosan Broxum doang, ya selesai kayak gitu. Karena kalau Broxum doang kan artinya udah nggak alpha lagi. Semua orang bisa melihat itu. Iya. Ada yang nanya ini nih, mungkin lu boleh sharing secara prinsip aja. Cara melihat MM/smart money sedang real akumulasi atau fake akumulasi itu kayak gimana kok? Secara prinsip harus ngerti dulu definisi akumulasi distribusi. Kalau kebanyakan orang itu hobinya itu adalah brokermologi kayak gitu. Broker X beli artinya akumulasi kayak gitu. Tidak semerta-merta seperti gitu, karena bisa aja dia pindah barang dan segala macam. Jadi the real definition of accumulation itu apa kayak gitu? Yaitu ya smart money beli dari siapa? Dari retail. Nah itu yang harus kita pentingin banget. Dan sekarang retail juga lebih pintar. Retail udah banyak smart money juga pakai XL, pakai YP, pakai XC, pakai PD, itu udah banyak. Nah itu dikelabuin terus-terusan. Jadi
Our job adalah know the prinsipnya apa, baru lu bedah lagi lebih dalam. Jadi karena lu tahu prinsipnya, lu mau ganti baju apapun, ya lu tahu ini orangnya siapa. Gitu. Ini ajaran gas tahun sebenarnya. Ajaran 5 hari. Lu nanya satu pertanyaan, bro. Prinsipnya kayak gitu. Iya. Ini gue mau bahas beberapa emiten ya. Ini kita mulai dulu dari yang baru IPO. Soalnya banyak banget orang yang nanya juga. Menurut lu ya, WBSA mau dibawa sampai berapa call? Apakah WBSA masih kuat ARA sampai seperti RLCO? Apa pandangan lu tentang WBSA? WBSA ya, kalau mau ditanya dibawa sampai ke berapa, actually no one knows. Gitu. Who would expect kalau misalnya RLCO 8.000? Who would expect kayak gitu? Nggak ada yang expect sama sekali kayak gitu. Oleh karena momen-momen kayak gini ya sebenarnya enaknya ngebettingnya. Nah, kalau ditanya mau kemana arah RLCO selagi emitennya belum buang, dan kita lihat dari kemarin emitennya tuh nggak buang. Malahan dari bawah, hari pertama, kedua, ketiga kayaknya volumenya sangat kecil. Nah, yang buang tuh retail semua. Hari ke-4, 5, 6, sekarang hari keberapa ya? Ke-7 ya maybe ya kan. Malahan yang makan smart money-nya, MG-nya makan di hari Kamis ini sama Rabu kemarin. Nah, mereka aja berani ngebit barang-barang seperti harga sekarang. Dan yang keluar rata-rata retail. Jadi, kalau aku lihat view-nya sampai ke berapa ya, selagi emiten yang nggak bongkar barang, orang-orang makan ini nggak bongkar, should be fine karena retailnya yang keluar semua. Kayak gitu. Iya. Tapi kalau itu, kalau misalnya lihat gitu ya, kayak kapan orang itu harus was-was? Apakah kalau gitu saat emitennya jualan, berarti kan sebaliknya? Kayak Betul. Gitu. Kalau was-wasnya kapan ya? Actually kalau barang-barang kayak gini, to be honest agak susah untuk kita specifically ngomong. Kenapa? Karena one trigger itu cuman cukup satu trigger aja kayak gitu. Misalnya volume hari ini 700.000, 800.000. Ada yang buang 400.000 aja. Bisa aja retail kayak gitu. Kenapa bisa retail? Karena dari kemarin ngumpulin terus. Ada beberapa retail yang dapat kayak gitu kan. Nah, itu udah nge-trigger orang. Nah, itu pasti akan kebongkar juga. Iya, iya. Nah, tapi kalau misalnya emiten, seharusnya emitennya nggak bongkar. Kenapa seharusnya emitennya nggak bongkar? Karena kita lihat sampai sekarang, kalaupun emiten mau bongkar, nggak mungkin bidnya 800.000, dia ngebongkarnya 100.000, 100.000, 100.000. Nggak mungkin. Kalau saya jadi emiten ya, kan kita perspektif selalu berbikin jadi emiten. Kalau saya jadi emiten, bidnya 800.000, gue siram 1 juta, 1,5 juta, langsung habisin. Biar orang-orang yang copeters itu, atau yang dapat ARA itu, nggak ada kesempatan jual di ARA. Kan gue emiten. Ini lapak gue mau jual yang paling bagus dong. Nah, kurang lebih seperti itu. Soalnya kalau misalnya dia jual 100.000, masih ada 500.000 lagi, atau orang market fear, mereka masih bisa sempet buat pasang jual di harga ARA. Betul. Gitu kan. Dan orang-orang yang ambil ARA misalnya kayak ada beberapa ya the popular one ya MG gitu ya kan. Mereka pasti pantangin terus-terusan. Mereka jarinya udah gini. Ada yang sell dar, langsung nggak ada mikir lagi kayak gitu. Jadi ketika dia dar kayak ini udah habis. Nah, makanya dari itu selalu orang yang kejar ARA itu dari jam 9 sampai jam 4 udah deg-degan. Pasti liatin terus. Udah kayak tombol nuklir gitu tiap hari. Kok tekan ya nih? Kok tekan ya nih? Orang mau nggak ada ngomong gitu. Udah siap gini terus ya gitu. Menurut lo ini kan ada dua perspektif kan. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin RLCO ya, itu kan underwriter-nya lah, which is IF kan koleksi terus gitu. Betul. Koleksi terus, masih sampai sekarang juga masih sebuah misteri agendanya apa. Kita juga nggak tahu gitu kan. Yang sekarang juga yang beli MG juga, misalnya kayak hari ini sama kemarin kalau nggak salah. Betul. Yeah. Underwriter juga gitu. Nah, kalau MG underwriter-nya, ini apakah underwriter? I don't know. Karena MG kan banyak spesialis kunci ARA, beli ARA, sodok ARA itu MG juga. Jadi it's very hard to say whether ini adalah MG-nya retail, big player, atau MG-nya emiten. Itu sedangkan kalau misalnya IF itu pemain yang lainnya yang besarnya nggak gitu banyak. Betul. Makanya lu bisa asumsi itu emiten gitu. Jadi betul. Dan cara mereka makan juga, ya ada beberapa kali RLCO kan nggak ARA. Iya. Ketika dia nggak ARA, yang makannya cara mereka ngebit itu very identik. Iya. Ngebit 1.000 pelan-pelan, 1.000 pelan-pelan. Ternyata dicek IF kayak gitu. Nah ini kan nggak, ini ARA. Jadi kalau ARA kita nggak bisa, pasti mereka ngebitnya 50.000, 50.000, 50.000. Iya. Nah, jadi tapi ya seharusnya besok sih officially suspend ya. Seharusnya. Iya. Ini gue mau share screen ya. Ini ada yang menarik sebenarnya. Nah, tapi sulitnya gini gak sih? Kayak tadi lu bilang, kalau misalnya emiten guyur, itu kan dia sekali pasang
misalnya yang ngebid 800.000 lot, dia harus jual 1,5 juta lot. Lu mau pasang pun Betul. Nah, kenapa tesisku mungkin emitennya belum jual kayak gitu ya? Belum, maksudnya kayak ini nih bukan jual di market gitu. Kenapa bukan jual di market? Karena bidnya kan makin naik kan makin tipis. benar. Nah, Soal aneh kayak gitu loh. Kayak for the first time juga gue melihat kok ini emitennya nggak jual ya. Kita kan bisa lihat. Nah, kita kan IPO itu ada, saya bukan IB, bukan MM, bukan segala macam. Tapi aku ngerti backgroundku hukum. Selalu kita timplukin sama hukum kayak gitu kan. Peraturannya apa? Nah, ada regulation hitung-hitungan tentang IPO. Nah, kan kita bisa tahu, oh, maksimal penjatahan berapa? Orang retail pegang berapa? Maksimal big player pegang berapa? Maksimal MM pegang berapa? Kalau dia pakai nomininya kira-kira berapa? Kan semua ada hitungan. Nah, aku lihat yang jual 3 lot, 1 lot, 3 lot, 1 lot, 3 lot, itu yang jual siapa? Kayak gitu. Retail semua. Jadi, ya masih sangat aman menurutku. benar. Itu gue lihat di running trade juga yang jual maksimal 4686 lah. Betul. 4686 tuh berarti orang-orang yang pasang 30M. Betul. Iya, yang udah pada berguguran itu tuh. Iya. HNWI-nya lah ya. HNWI-nya. HNWI-nya kan ya 4.000. Jadi, seharusnya sih ya masih kayak gitu sih. Tau dari mana itu tuh, maksudnya tadi kan kayak si emitennya misalnya nggak buang. Tapi bisa aja dia itu nggak fokus di saham. Dia cuek lah, ini PVP doang gitu misalnya. Dia cuma mau fokus di bisnisnya gitu. Versus emiten ini kalau misalnya sampai ARB gara-gara ada yang buang, dia malah nampungin gitu. Oke. Kalau ditanya apakah dia fokus ke perusahaannya doang, nggak fokus ke sahamnya, menurutku itu low chance. Kenapa? Karena yang kayak podcast sebelumnya yang kita ngomong, ini regulasinya baru. Susah jebol loh. Dia bisa jebol loh. Kayak gitu. Karena ini bukan sembarangan orang. Kayak gitu. Karena dia udah ala strategik. Terus kemudian, ini allotment. Keluar nggak barang? Nggak ada yang keluar. Yang tadi 4.000 berapa? 4.600 sama 4.000 kira-kira. segitulah. Yang jual 4.000 sekian, itu cuma palingan nggak sampai 20 orang. Bener. Nggak sampai. Meaning apa? Meaning barangnya di dia semua kayak gitu. Ada yang ngebom gede dan percaya atau apapun gitu. Dengan nomini-nomininya. Meaning adalah, oh ini bukan orang yang nggak ngerti saham. Ini pasti orang yang ngerti saham. Karena kalau enggak, IPO ya udah lepas aja semua kayak gitu ke market. Nanti pas jatuh baru collect pelan-pelan. Nggak peduli. Nah tapi ini enggak. Biasanya, ini kan kita ngomongin IPO kan ada beberapa yang lu suka. Misalnya lu partisipasi, as in lu ngejarin ARA terus. Sama ada saham-saham yang IPO sebelumnya yang lu mungkin nggak mau ngejar gitu misalnya. Yang membedakan itu apa? Apa IPO yang lu kemarin tuh nggak mau ngejar dan kenapa yang ini lu pengen ngejar? Kenapa ya? Ada nggak sih yang lu nggak ngejar IPO? Atau sebenarnya ngejar? Apa ya? Gue lagi mikir ya. Terakhir LCO, gue kejar. Itu dapat. Sebelum misalnya apa tuh? Yang waktu zaman CDA, Emas. ada Mary, Oh, ada CDA emas. aku dapat. CDA aku juga dapat. Ngejar juga. Ngejar juga. Koin. Zamannya itu tuh apa ya dulu ya? Apa sih yang itu? Mary enggak. Lu nggak ngejar? Karena udah tahu kan. Kayak, wah ini allotmentnya kecil. Ini tinggal ngedam dikit udah selesai. Oh. Tapi ya dia naik terus. Kayak gitu. Cuman kan nggak dapat nggak apa-apa. I don't care. Aku nggak main Mary sama sekali. Kayak gitu. Nah itu oke. Ini kita pelajarin why-nya gitu. What did you see? Kenapa yang itu lu nggak ngejar? Kenapa yang lainnya ada beberapa yang lu Nah, ngejar? Mary ini dia harus berterima kasih banget ke broker MG. Karena hari pertama kedua, Mary-nya tuh ngedam ke market. Emitennya, bukan emitennya, maksudnya underwriter-nya, YJ-nya tuh jual keras banget ke market. MG dapat semua. MG adu gila aja ditarik terus ke atas sambil distribusi kayak gitu. Jadi, MG yang sodok. iya. Jadi, dari emiten ke big player ke retail kayak gitu. Nah, itu yang terjadi di Mary. Aku nggak dapat karena aku the way I see it, emiten udah jual. Kalau MG ugal-ugalan banget, makanya chart Mary itu gini, soar, daily-nya tuh gila banget gitu. Sangat gila. Nah, ujung-ujung mentok ARA lagi besok, disikat habis ke bawah semua. Makanya sekarang, lihat emiten Mary. Kemana harga saham? Nggak kemana-mana. Kenapa nggak kemana-mana? Karena emitennya udah keluar. Udah jadi PVP gitu, ladang retail-retail aja. Nah, itu saya nggak suka. Kayak gitu. Tapi kalau rata-rata saham emitennya berpartisipasi menjadi liquidity provider, aku suka.
Kayak awal kita podcast kan koin banget, aku koin banget. Terus CDIA banget, terus RLCO banget. Emas juga aku kejar arahnya juga. Terus ini sekarang, apalagi yang aku kejar? Ada yang nggak aku kejar, tapi pasti ada kalkulasinya segala macam. Yang bisa dipastikan adalah aku nggak pernah pesan EIP.